Saudara, satu lagi ancaman penyakit terhadap para perokok dapat Anda simak dalam liputan kesehatan kali ini. Penyakit tersebut adalah penyakit paru obstruktif kronik yang merupakan penyakit mematikan ketiga sesudah jantung dan kanker paru. Berikut laporan Mira Permatasari dan Bambang Triyono. Penyakit paru obstruktif kronis adalah penyakit gangguan fungsi paru dalam mengolah udara. Penyakit ini banyak ditemukan pada penderita bronkitis atau radang pada bronkus, serta enzima, penyakit pada alveoli paru. Selain polutan pabrik dan asap kendaraan bermotor, penyebab terbesar penyakit ini adalah pada rokok. Nah, dari mulai merokok itu kan akan menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu pembengkakan saluran nafas, akan merusak jaringan paru, destruksi jaringan paru, kemudian juga akan hipersensitivitas, jadi mukusnya akan keluar, juga akan terjadi penyempitan atau konstriksi dari bronkus. Ya. Seseorang digolongkan menderita bronkitis jika menderita batuk dalam jangka waktu 3 bulan terus-menerus selama 2 tahun berturut-turut. Karena gejalanya yang hampir sama, masyarakat awam sering menyamakan bronkitis kronis dengan TBC. Padahal bronkitis tidak menular, seperti halnya TBC. Namun TBC bisa menjadi suatu penyakit yang mirip dengan penyakit paru obstruktif kronik. Ada penyakit-penyakit yang TBC murni, kemudian lambat laun akan menjadi PPOK. Itu namanya kita sebutnya SOPP, sindroma obstruksi paru SOPP pasca TB, sindroma obstruksi pasca TB. Nah itu SOPP. Gejala-gejalanya mirip PPOK. Penyakit bronkitis kronis dapat berkembang menjadi penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, yang akan menurunkan fungsi paru. Jika tahapnya masih ringan, fungsi paru masih dapat dipulihkan kembali. Namun jika sudah berat, gejala ringan paru akan rusak. Fungsi paru ini bisa diukur lewat pemeriksaan spirometri dan mengukur aktivitas keseharian pasien. Dengan pemeriksaan spirometri akan diketahui kemampuan paru dan otot-otot pernafasan dalam menyerap dan mengeluarkan udara. Kalau dia bagus, masih gitu lah. Harusnya itu merah itu ya? Iya, titik merah itu. Kalau bagus. Nilai prediksi titik merah, ini udah berkurang sekali. Jadi harusnya residual value-nya sekian ya. Nah ini sudah tinggi, berarti udara di dalam ini CO2 dalam paru yang terperangkap, nggak bisa keluar. Jadi makin tinggi, makin sesak ini pasiennya. Maka pasien kalau misalnya jalan seberapa jauh dia biasa-biasa saja, atau dia jalan sesak, tetapi pada istirahat dia tidak sesak. Atau misalnya sudah sedang pada saat istirahat pada istirahat dia tidak sesak, tetapi exercise sedikit saja dia sesak. Kemudian yang berat, dia sudah sesak pada saat istirahat, walaupun tidur dia sesak. Untuk mengembalikan fungsi paru, syarat utama yang harus dilakukan adalah menghentikan kebiasaan merokok. Pengobatan apapun yang diberikan tidak akan efektif jika penderita masih tidak mampu menahan diri untuk tidak merokok. Kemudian, penderita harus juga menjalankan senam pernafasan dengan menghirup udara dari hidung untuk kemudian dihembuskan keluar lewat mulut. Ada lagi yang perlu dilakukan, yakni membatasi konsumsi karbohidrat. Karena karbohidrat ini akan menjadi nanti mengakibatkan CO2-nya itu yang susah keluar. Ya. Karbohidrat sehingga CO2-nya susah keluar? Itu kan reaksi kimia ya. Kimia dari karbohidrat menjadi H2CO3 kan menjadi H2O dan CO2. Itu ya dalam kita lihat ini. Nah, CO2 dalam paru itu kan dia terperangkap susah keluar. Nah, kita menghindari jangan sampai penumpukan CO2 itu meningkat. Penderita PPOK mudah terinfeksi penyakit lain seperti flu atau pneumonia yang jika terkomplikasi akan mengancam keselamatan jiwa. Merokok bagi sebagian orang memang nikmat. Namun para perokok perlu mempertimbangkan berbagai penyakit yang ditimbulkannya seperti PPOK yang merupakan penyakit perenggut nyawa ketiga akibat rokok sesudah penyakit jantung dan kanker paru.